Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 451. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dewi seraya tersenyum, kemudian menoleh ke arah Kincen dan Pukian-kun lalu berkata, "Kalian berdua, lihat formasi ini. Apakah kalian yakin akan bisa menghancurkannya?" Meskipun Jidewi tidak mengetahui keterampilan formasi Kincen yang sebenarnya, namun dia tahu betul bahwa terlepas dari Kincen atau Pukian-kun, keterampilan formasi keduanya tidak akan pernah lebih lemah dari apa yang disebut Master Huntian dari keluarga Mo. Dia tidak meragukan pencapaian formasi Kincen. Bahkan batasan leluhur keluarga Ji dapat dia patahkan. Adapun Pukian-kun, dia adalah Presiden Bloodline Holy Land. Pencapaiannya tidak dapat diragukan. Oleh karena itu, Jidewi memiliki keyakinan mutlak kepada keduanya. Kincen mengatakan bahwa namanya adalah Ji-chen, sedangkan Pukian-kun bernama Ji-kun. Oke, sekarang Master Huntian akan memimpin Tuan Ji-kun dan Tuan Ji-chen untuk mematahkan formasi. Namun sebelum itu, sesuai rencana, saya meminta Jidewi untuk mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mengalihkan perhatian ahli terkuat di Gunung Tiandi, kata Mo Wensan. Baik. Tanpa banyak bicara, Jidewi langsung naik ke langit di atas Gunung Tiandi. Tangannya dijulurkan, segera bayangan telapak tangan besar menyapu. Penjaga Gunung Tiandi langsung diledakkan, lalu kemudian menghantam formasi 9 Kaisar Naga. Seluruh formasi bergetar, namun itu adalah formasi tingkat 9 atas dan dengan mudah memblokir serangan Jidewi. Siapa yang membuat masalah di Gunung Tiandi? Saya mencari kematian. Di bawah serangkaian raungan terdengar, diikuti dengan aura yang menakutkan, disusul dengan kemunculan 4 orang. Auranya cukup menakutkan, masing-masing adalah tahap akhir Martial Emperor. Keempat orang itu melihat Jidewi di atas langit. Kemudian mereka terkejut karena merasakan tekanan yang mengerikan yang menindas mereka. Puncak akhir Martial Emperor. Mereka merasakan basis kultivasi Jidewi, akan tetapi mereka tidak takut sama sekali. Lelaki tua ini adalah leluhur keluarga Mo Wensan. Kekaisaran Xuanyuanmu membunuh murid-muridku dari keluarga Mo. Hari ini, saya Mo Wensan ingin kekaisaran Xuanyuan Anda membayar darahnya. Jangan bersembunyi di dalam formasi. Jika ada jenis, keluar dan mati, kata Jidewi dengan dingin. Keluarga Mo, kamu sangat berani. Sebagai antek istana berkabut, kamu sebelumnya menyerang situs-situs penting di puncak kekaisaran Xuanyuan saya. Hari ini, kamu berani menyerang Gunung Tiandi saya sendirian. Siapa yang memberimu keberanian? Keempat Martial Emperor itu meraung dengan niat membunuh. Jika kamu ingin bertarung, maka majulah. Jidewi sama sekali tidak berbicara omong kosong dengan pihak lain dan terus menembak dengan panik. Mencari kematian. Segera keempat orang itu menyerang. Bagus, ayo. Jidewi tertawa. Dan dia langsung beradu pukulan dengan keempat orang itu. Setelah beberapa pertukaran, keempat Martial Emperor tahap akhir itu memiliki wajah yang pucat. Mereka bergandengan tangan, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Jidewi sendirian. Apakah memang ada celah antara mereka dan puncak akhir Martial Emperor? Mereka mendengus dingin, mendesak formasi Kaisar 9 Naga, bersenandung, dan tiba-tiba serangkaian niat membunuh muncul. Disusul dengan kemunculan 9 naga hitam yang keluar sekaligus. Arai pembunuhan absolut 9 Kaisar Naga telah diaktifkan. Ledakan. Segera setelah 9 naga hitam pembunuh ini muncul, niat membunuh tanpa akhir meletus, dan aura pembunuhan yang pekat tiba-tiba mengalir ke benak Jidewi, membuat pikiran Jidewi pusing. Keempat Martial Emperor memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan tembakan kepada Jidewi. Untungnya Jidewi bereaksi dengan cepat dan memblokir serangan keempatnya. Orang bodoh, apakah kamu pikir Gunung Tiandi tidak memiliki siapa-siapa? Namun pada saat ini suara dingin tiba-tiba terdengar. Saya tidak tahu kapan tiba-tiba sesosok muncul di belakang Jidewi dan langsung menamparnya dengan telapak tangan. Jidewi tiba-tiba terkejut dan meledak, hanya untuk mendesak aturan tanpa akhir untuk membungkus seluruh tubuhnya. Dan dia sudah terkena pukulan ini.
Dia menyemburkan seteguk darah dan terbang keluar. Tubuhnya lemah dan dia terluka parah. Saat terbang mundur, Jidewei buru-buru menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa penyerangnya adalah seorang lelaki tua yang dingin, penuh dengan pembunuhan hitam. Aturan tak berujung melekat di sekitarnya. Dan dia sebenarnya adalah puncak akhir Martial Emperor. Orang ini adalah pemilik Gunung Tiandi. Orang paling kuat yang ada di Gunung Tiandi. Namanya adalah Sanju. Tuan Sanju. Melihat kemunculan Tuan Sanju, 4 ahli Martial Emperor tahap air itu dan seluruh orang yang ada di Gunung Tiandi sangat gembira. Pergi. Jidewei yang sudah terluka parah berbalik, melesat, merobek kehampaan, langsung tenggelam ke dalamnya dan melarikan diri dengan panik. Kalian tinggal di sini, jaga formasi besar, jangan pergi selangkah pun. Saya akan mengejar orang itu. Dia berani menyerang Gunung Tiandiku. Bagaimana dia bisa pergi dengan begitu mudah? Kata Tuan Sanju. Setelah mengatakan ini, sosoknya melesat, merobek kehampaan dan mengejar Jidewei. Keempat Martial Emperor menerima instruksi dari Tuan Sanju dan segera memerintahkan para murid di bawah untuk menjaga Gunung Tiandi. Namun sebelum perintah itu jatuh, cuing cuing cuing, di kehampaan yang jauh banyak aura menakutkan tiba-tiba muncul. Ini adalah Qinchen, Mo Wensan dan yang lainnya yang telah bersembunyi. Setelah master terkuat Gunung Tiandi Sanju pergi, akhirnya mereka keluar. Tim ini dipimpin oleh Mo Wensan dan datang ke langit di atas Gunung Tiandi untuk pertama kalinya. Hahaha. Melihat Gunung Tiandi di bawah, Mo Wensan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka rencananya berjalan sangat lancar. Jidewei mengambil tindakan dan benar-benar menarik perhatian pemilik Gunung Tiandi. Jika penguasa Gunung Tiandi pergi, hanya ada 4 Martial Emperor di Gunung Tiandi. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Setelah melihat banyak sosok di langit, 4 Martial Emperor Gunung Tiandi dan yang lainnya satu persatu mati lemas. Ya Tuhan, mereka menyembunyikan begitu banyak orang kuat di luar Gunung Tiandi. Masing-masing dari orang ini adalah pembunuh, terutama pemimpinnya. Mereka tidak lemah dari leluhur keluarga Mo yang menyerang Gunung Tiandi sebelumnya. Mereka pasti puncak akhir Martial Emperor lainnya. Tidak, tolong kirim pesan kepada Tuan Sanju dengan cepat. Keempat Martial Emperor Gunung Tiandi itu terkejut, dan berita itu dikirim sesegera mungkin untuk memberitahu Tuan Sanju. Namun sebelum mereka dapat mengirim berita, Master Huntian melambaikan tangannya. Segera serangkaian bendera formasi berkibar. Begitu bendera formasi itu muncul, kehampaan tersembunyi. Semua pesan dalam kekosongan ini diblokir dan tidak dapat dikirim sama sekali. 4 Martial Emperor Gunung Tiandi tiba-tiba menjadi gugup. Pihak lain bahkan siap memblokir pengiriman berita. Jelas bahwa mereka telah merencanakannya. Tiba-tiba wajah mereka semua menunjukkan kecemasan. Semuanya, jangan panik. Formasi 9 Kaisar Naga kita di Gunung Tiandi adalah formasi tahap akhir tingkat ke-9. Jelas tidak mudah untuk membukanya. Tolong jangan panik, ayo kita semua bersatu. Saya yakin Tuan Sanju akan segera kembali setelah dia menemukan sesuatu yang salah. Kata salah satu Martial Emperor Gunung Tiandi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi tenang dalam sekejap. Kemudian keempatnya memobilisasi formasi 9 Kaisar Naga. Segera 9 naga hitam keluar dari formasi, langsung menyerang Mo Wensan dan yang lainnya. Sementara Master Huntian bergegas langsung ke formasi. Dia dibantu Qinchen dan Puqian Kun untuk memecahkan formasi 9 Kaisar Naga. Namun Qinchen sudah tahu Master Huntian berniat mengendalikan formasi dan memiliki tujuan lain. Oleh karena itu, Qinchen mengalirkan sesuatu kepada formasi 9 Kaisar Naga, agar nanti dia bisa mengambil alih kendali formasi dari Master Huntian. Tidak baik, orang itu akan memecahkan formasi. Keempat Martial Emperor Gunung Tiandi melesat menyerang ke arah Master Huntian, Qinchen, dan Puqian Kun. Mereka tahu mereka harus menggagalkan ketiga orang ini. Jika sampai formasi 9 Kaisar Naga hancur, maka riwayat mereka juga akan tamat. Akan tetapi 2 di antaranya yang akan menyerang Master Huntian berhasil diblokir oleh leluhur tua Wensan. Sementara 2 lainnya menyerang dengan serangan masing-masing ke arah Puqian Kun dan Qinchen. Qinchen dan Puqian Kun menahannya dengan pukulan. Duar. Qinchen dan Puqian Kun terpental dan muntah darah. Tentu saja karena sekarang Qinchen dan Puqian Kun sedang berpura-pura lemah. Jadi keduanya tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Saat ini setelah setengah jam,
Mata Master Hung Tian tiba-tiba berbinar. Kemudian dia mengangkat tangannya. Semua bendera formasi yang telah ia lemparkan ke dalam kehampaan sebelumnya sekarang tiba-tiba menyala, meledak dengan cahaya yang cemerlang. Segera seluruh formasi 9 Kaisar Naga bergetar hebat. Sepertinya akan segera dikendalikan. Wajah banyak ahli di Gunung Tiandi terkejut, tetapi hanya 4 Martial Emperor di Gunung Tiandi yang masih tenang. Kemudian berkata, bagaimana bisa begitu mudah untuk menguasai formasi 9 Kaisar Naga di Gunung Tiandi? Benar saja, setelah suara mereka jatuh, formasi Kaisar 9 Naga yang bergetar hebat tiba-tiba menjadi tenang dan kekuatan kendali menghilang dalam sekejap. Kontrol kendali Master Hung Tian telah gagal. Mendapati kendali kontrolnya gagal, Master Hung Tian memiliki wajah sedikit jelek. Namun, sudut mulutnya masih memancarkan senyuman karena dia masih memiliki rencana yang kedua. Segera, sebuah manik-manik transparan tiba-tiba muncul di tangan Master Hung Tian. Banyak rune aneh muncul di manik-manik itu, dan Master Hung Tian langsung memasukkannya ke dalam inti formasi. Tiba-tiba, kekosongan dalam formasi dipenjara. Dan pada akhirnya, Master Hung Tian dapat mengendalikan formasi Kaisar 9 Naga. Sementara saat ini, salah satu dari 4 Martial Emperor Gunung Tiandi telah mati di tangan Mo Wensan. Sekarang hanya tersisa 3 lagi. Kemudian Mo Wensan muncul. Dia ingin membunuh ketiga orang ini satu persatu sebagai tanda kebangkitan. Kemudian Mo Wensan muncul. Dia ingin membunuh ketiga orang ini satu persatu sebagai tanda kebangkitan keluarga Mo. 3 ahli Martial Emperor tahap akhir Gunung Tiandi saling melirik satu sama lain, dan mereka semua mengungkapkan kesengsaraan. Semuanya, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Hidup Kekaisaran Xuanyuan. Satu persatu dari mereka tersenyum sedih, melesat ke arah keluarga Mo dan keluarga Ji. Setelah berada di jarak sangat dekat, dia pecah, boom, meledakkan dirinya sendiri. Mo Wensan terkejut dan buru-buru membentuk perisai pertahanan. Tapi itu tidak berguna. Dia tetap diledakkan, terhempas dan muntah darah. Tetapi banyak keluarga Mo di sekitarnya diledakkan, terpental, terluka parah, bahkan ada yang dilenyapkan langsung menjadi abu. Sementara di tim keluarga Ji juga sama. Banyak orang terluka, namun untuknya Qin Chen buru-buru memasukkan ahli keluarga Ji yang tidak tahan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Seluruh area penuh dengan asap, bahkan dengan persepsi tidak bisa melihat. Beberapa saat kemudian kepulan asap tak berujung akhirnya menghilang. Terlihat, tim keluarga Mo hanya tersisa 7 orang. Ini juga berkat Master Hung Tian yang menggunakan formasi 9 Kaisar Naga untuk melindungi keluarga Mo. Adapun tim keluarga Ji hanya tersisa Ji Hongchen, Ji Ruyu, Pu Qiankun dan Qin Chen. Akan tetapi mereka juga malu dan berdarah. Karena Master Hung Tian sebelumnya hanya menggunakan formasi untuk melindungi keluarga Mo, sedangkan keluarga Ji diabaikan, tidak ada perlindungan sama sekali. Saat ini, Mo Wensan tubuhnya terluka parah dan berlumuran darah. Melihat pemandangan tragis ini, dia meraung marah. Bunuh semua orang yang ada di Gunung Tiandi, teriak Mo Wensan dengan kemarahan. Baik leluhur. Semua orang bergegas, dia membunuh dan langsung menyerbu murid-murid Gunung Tiandi. Tiba-tiba jeritan-jeritan tak berujung terdengar. Darah berterbangan. Daging dan darah terciprat. Ini terlalu tragis. Di bawah kemarahan keluarga Mo, dia membunuh tanpa meninggalkan satupun. Dalam sekejap seluruh Gunung Tiandi sunyi, penuh darah dan kesedihan. Gunung Tiandi, tanah suci Kekaisaran Xuanyuan, telah hancur total. Mo Wensan melambaikan tangannya. Segera cincin penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya ditarik dan disimpan olehnya. Kalian pergi dan kumpulkan semua harta di Gunung Tiandi. Jika masih ada yang hidup, bunuh mereka secara langsung, kata Mo Wensan menginstruksikan ahli keluarga Mo yang masih tersisa. Yah, baik leluhur. 7 ahli dari keluarga Mo yang masih tersisa, dengan kegembiraan di wajah mereka, mereka bergegas ke Gunung Tiandi satu demi satu dan mulai mencari. Ini adalah tanah suci Kekaisaran Xuanyuan. Di masa kejayaannya itu tidak lebih lemah dari keluarga Mo. Berapa banyak harta yang ada tak terhitung. Terutama di sini banyak harta yang legendaris. Jika begitu banyak harta diperoleh oleh keluarga Mo-nya, keluarga Mo-nya akan dibangun kembali di domain bela diri dan bahkan tumbuh lebih kuat dalam beberapa dekade.
Ketika Ji Hongchen dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah dan mereka bergegas keluar untuk bergegas menuju Gunung Tiandi. Namun, sebelum mereka memasuki istana Gunung Tiandi, Mo Wensan tiba-tiba mencegat dan menghentikan mereka. "Mo Wensan, apa maksudmu?" kata Ji Hongchen, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Sebelumnya mereka sudah sepakat bahwa 60% dari harta di Gunung Tiandi akan diberikan kepada keluarga Ji. Hahaha. Mo Wensan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Ji Hongchen, kamu terlalu naif. Sekarang Ji Dewei tidak ada di sini. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika Ji Dewei ada di sini, kamu tidak akan lolos dari kematian. Selama saya membunuh Anda, siapa yang akan tahu kebenarannya?" kata Mo Wensan. Dia tidak berpura-pura baik lagi. "Master Huntian, aktifkan formasi." Baik. Master Huntian mendesak formasi dan tiba-tiba langit dipenuhi dengan awan dan cahaya formasi langsung memenuhi langit. Formasi Kaisar 9 Naga kembali diaktifkan. Qin Chen mencibir di dalam hatinya dan seperti yang diharapkan, Mo Wensan telah memulainya. "Mo Wensan, apakah kamu tidak takut? Penatua Agung Ji Dewei akan marah," kata Ji Hongchen. "Hahaha, Ji Dewei, jangan khawatir. Setelah saya membunuh Anda, yang berikutnya secara alami akan menjadi gilirannya. Terlebih lagi, tidak ada jaminan apakah dia akan selamat di bawah pengejaran penguasa Gunung Tiandi." Setelah mengatakan itu, Mo Wensan langsung melakukan serangan. "Aku akan berurusan dengan Mo Wensan. Saudara Qin, kamu berurusan dengan Tuan Huntian. Untuk kalian berdua, selesaikan sisanya," kata Pukian Kun seraya tersenyum tipis. Dia muncul di depan semua orang dan langsung melayangkan serangan telapak tangannya. Hanya kamu. Ayo datang, antar nyawamu," kata Mo Wensan. Dia mencibir. Sosoknya melesat seperti kilat dan melayangkan serangan telapak tangannya dengan senyum menyeringai di sudut mulutnya. Menurutnya, Ji Kun hanya ahli martial emperor tahap akhir biasa. Dia juga sudah melihat kekuatannya sebelumnya. Itu jauh lebih lemah darinya. Naif jika ingin menghentikannya. Akan tetapi sesaat berikutnya wajahnya tiba-tiba berubah. Ledakan. Pukian Kun mengulurkan telapak tangannya. Dan di telapak tangannya seperti ada bintang-bintang di alam semesta yang berputar, langsung menghalangi telapak tangannya. Bagaimana ini mungkin? Mata Mo Wensan langsung menatap keluar, sama sekali tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin raksasa kecil martial emperor memiliki kekuatan untuk menyaingi dia? Tidak hanya menyainginya, tetapi bahkan di atasnya. Pada saat yang sama, Ji Hongchen dan Ji Ruyu juga pindah. Di atas kepala Ji Hongchen, cahaya dan bayangan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Itu adalah bloodline-nya. Dan aura yang mengerikan meledak dalam sekejap. Ji Ruyu mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas. Formasi langsung terguncang, 2 naga hitam pembunuh terbang keluar. Di sisi lain, Qin Chen juga pindah. Dia tertawa, sosoknya seperti kilat. Dan tubuh suci abadi didesak secara ekstrim. Menghadapi serangan pembunuhan dari 2 naga pembunuh hitam, dia tidak mengelak sama sekali. Langsung menerobos mengguncang kedua naga hitam itu. Qin Chen melesat seperti kilat dan bergegas langsung ke arah Master Huntian. Apa? Pada saat ini mata Master Huntian dan Mo Wensan semuanya menatap. Qin Chen dan keempatnya meletus dalam sekejap yang jauh melampaui kekuatan mereka sebelumnya, memberi mereka kejutan besar. "Harta ini tidak buruk, aku menginginkannya," kata Qin Chen. Dia datang langsung ke tengah-tengah formasi. Dia ingin mengambil alih manik-manik transparan itu. Master Huntian sangat marah, sosoknya bergetar dan sambil mengendalikan formasi, dia melancarkan serangan ke arah Qin Chen. Sepertinya kamu sudah bersiap sejak lama. Dan kamu benar-benar memiliki motif tersembunyi. Tetapi di depan orang tua ini, tidak peduli strategi apa yang kamu miliki, kamu harus mati, kata Mo Wensan. Dia sangat marah, dan pada saat ini dia dapat melihat bahwa anggota keluarga Ji telah menyembunyikan kekuatan mereka. Namun yang mengejutkannya adalah identitas Pukian Kun. Di seluruh keluarga Ji selain leluhur keluarga Ji Kenot yang bisa dibandingkan dengannya, tidak ada orang kedua, bahkan Ji Dewei pun tidak termasuk. Meskipun Ji Dewei telah menerobos puncak tahap akhir martial emperor, dia masih terlalu dini untuk masuk ke mata Mo Wensan. Tetapi sekarang keluarga Ji benar-benar mengeluarkan ahli yang sangat kuat seperti Pukian Kun.
Oleh karena itu, dalam ketakutan, Mo Wensan sepenuhnya memobilisasi esensi sejati di tubuhnya. Dia meraung melipat tangannya dan berubah menjadi sebuah kapak dan langsung menebas ke arah Pukian Kun. Hahaha, ini menarik. 200 tahun telah berlalu. Kebetulan sekali membiarkan lelaki tua ini melihat kekuatan pahlawan seni bela diri lain. Pukian Kun terkekeh dan meledak dengan pukulan, menghantam langsung kapak raksasa dengan kekuatan yang menakutkan melonjak. Dalam tabrakan, kampak raksasa itu langsung hancur. Tidak sampai di situ, tinju Pukian Kun bahkan menghancurkan gunung di belakang. Mo Wensan terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada orang sekuat ini? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.